Baik guys, kita ketemu lagi di dalam syarh atau penafsiran dan catatan kaki terhadap Prisma Manifesto Rocky Gerung, yaitu tentang Pancasila ide penuntun bukan pengatur. Part 2. Di sini dia mengatakan Piagam Jakarta selalu kembali problematis karena memori itu memang menyangkut fakta mayoritas penganut Islam. Karena itu membayangkan Pancasila sebagai ideologi non-doktriner akan lebih produktif bagi penyelenggaraan demokrasi di negara kita. Dia katakan Pancasila lebih layak dijadikan ide penuntun bukan ide sebagai ide pengatur. Kemajemukan harus tumbuh dalam percakapan etika politik. Nah, jadi begini guys. Piagam Jakarta itu harus dilihat atau dimaknai sebagai sebuah etape proses. Jadi proses ini kan ada etapenya, di mana pada 22 Juli itu sampai kepada etape dengan bunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kemudian 7 kata itu dibuang, akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita memaknainya itu sebagai proses, maka dia hanya etape saja yang sudah diselesaikan oleh kearifan pendahulu atau kearifan founding fathers, di mana dari 9 orang panitia 9 yang merumuskan Pancasila itu 8 orang dari Muslim, 1 orang dari Nasrani. Akan tetapi di sini tidak terjadi gontok-gontokan. Yang ada adalah kondisi mafhum dan maklum. Artinya 8 orang yang merupakan katakan perwakilan atau representasi dari adanya Islam yang ada di NU, seperti di situ Pak Wahid Hasyim ada, kemudian dari Muhammadiyah ada, dari tokoh-tokoh pergerakan nasional juga ada Pak Agus Salim, ada banyak di situ sampai 8 orang. Itu tidak menggunakan konsepsi-konsepsi keislaman mereka, akan tetapi mereka menggunakan satu mafhum. Mafhum itu memahami keseluruhannya dari Sabang sampai Merauke sebagai sebuah realitas, sehingga ketika mereka mafhum kemudian mereka menjadi maklum, ya sudah, itu tidak menjadi masalah gitu. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Piagam Jakarta tidak bisa dikaitkan kemudian dengan adanya pernah di konstituante itu berebut ideologi mana yang mau dipakai, Pancasila kah atau Islam kah. Kemudian di tahun 65 juga dari komunisme mengatakan Pancasila itu kan sebuah sarana untuk menyatukan. Ketika kita sudah bersatu, ngapain kita pakai Pancasila lagi, itu komunis. Sehingga mereka inginkan, ya sudah, kalau kita mau itu harus pakai komunisme. Mereka, ya era itu memang kita tidak menutup suatu pengetahuan kita tentang era perang dingin, bahwa begitu kuatnya perang ideologi antara komunisme dengan kapitalisme ini yang lakukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai blok barat.
Sehingga blok yang non-blok itu menjadi ajang perseteruan antara keduanya gitu loh. Dalam hal ini Amerika banyak menggunakan agensi di tentara Indonesia, kemudian PKI banyak melakukan agensi juga pada Politbiro. Di situ merekrut orang-orang yang ada di birokrasi atau di tentara atau pula sehingga hal ini menimbulkan tarik menarik di dalam tentara kita yang akhirnya timbul adanya G30 SPKI. Itu tidak terlepas dari adanya perebutan tentang dasar. Jadi Pancasila mau diganti Islam, Pancasila mau diganti PKI. Memaknai adanya semacam memori mayoritas. Di sini kan Rocky sendiri mengatakan bahwa data atau angka perolehan kursi dari pemilu ke pemilu pertama sampai ke-12 itu kan tidak menunjukkan bahwa rakyat juga ingin ke situ. Kenapa harus ditakutkan? Bisa jadi mungkin belakangan ini malah penonjolan berbalut Islam itu lebih juga karena ada juga realitas ideologi transregional yang berhembus dari Wahabismenya Timur Tengah, yang di situ berkorelasi dengan ISIS, berkorelasi juga dengan HTI. Identitas-identitas itu sebetulnya tidak memiliki akar yang cukup kuat di sejarah Nusantara karena NU dia lebih punya akar sejarah yang jauh sampai kepada pesantren di era 1800-an mengirimkan murid-muridnya untuk kemudian pada saat haji, karena waktu zaman Belanda menegakkan pemerintahannya bukan VOC, di abad itu jalur haji dibuka dan banyak putra-putra Nusantara menjadi ulama-ulama besar, tinggal lama di Mekah sebagai pusat pengetahuan. Zaman itu masih Utsmaniyah. Mereka memiliki karangan-karangan buku yang banyak seperti Senawi Al-Bantani, seperti Yasin Al-Padani, Mahfud Termas. Itu realitas di mana akar keislaman di Indonesia itu jauh. Bahkan sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, NU dan Muhammadiyah itu lebih berakar dari apa yang ramai di media pada musim-musim pemilu. Ya disinilah kurang lebihnya negara demokrasi sama negara kerajaan. Negara demokrasi itu ketika rakyatnya belum begitu memahami akan hak mereka, bahwa mereka adalah pemilik atau pemilik daulat daripada satu kekuatan politik negara bangsa ini, ya ini diabaikan karena dia belum tahu gitu. Tapi setidaknya kalau berbandingan, walaupun di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat satu cita-cita juga ada kemiripan, kita menginginkan kembali kejayaan Majapahit, tapi bukan Majapahit yang akhirnya runtuh. Sehingga
di dalamnya kita menyelipkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ Majapahit memang lebih hebat. Dia umurnya sudah terbukti sampai 300-an sekian tahun. Di sana betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pidato Bung Karno di dalam mengenai pembentukan Pancasila, yaitu hulupis kuntul baris. Kuntul atau bulung bangau itu berbaris, pasti yang terdepan yang terkuat. Terkuat dalam makna manusia berarti dia itu adalah terbersih. Mungkin juga bisa dikatakan kalau dalam bahasa metafisis itu mujarrad, artinya orang yang suci. Orang yang kalau di dalam diskursus Hindu Buddha itu resih, seperti itu. Di sini keinginan kembali kepada kejayaan masa lalu itu dituangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang itu merupakan petikan dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular yang menjadi dasarnya Majapahit. Akan tetapi Majapahit tidak punya pemilu karena dia belum itu, waktu itu di dunia, di muka bumi belum ada konsep demokrasi yang berasal dari barat. Nah, dengan demokrasi ini kalau dalam keadaan kita tidak siap, memang suasananya selalu seperti suasana penyakit malaria tersiana yang kambuh-kambuhan. Ada waktu kambuhnya gitu. Nanti datang setiap siklus berapa waktu begitu. 5 tahun sekali kita ribut cebong kampret. Tapi itu sebuah proses. Dengan 77 tahun kita menghindari adanya perebutan kekuasaan antar keluarga, kemudian perang yang berkepanjangan antar keluarga memperebutkan tahta. Itu yang membuat Majapahit runtuh. Setiap kerajaan itu keruntuhannya di situ. Ketika kemudian akhirnya harus menekan rakyatnya dan rakyat pun akhirnya tidak mengakui kerajaan itu. Rakyat sudah menolak. Di negara demokrasi ada ruang yang namanya ruang untuk, mungkin bukan oposisi ya. Oposisi itu akan idiomatik politik. Kalau di dalam kampus atau perguruan tinggi itu kan diskursus. Kemudian ada yang mengatakan dialektika. Atau Rocky mengatakan di sini dengan percakapan politik. Ini juga mungkin tidak semata-mata politik, akan tetapi juga ada percakapan sosial, ada percakapan individu gitu. Sebagai manifestasi dari mafhum atas falsafah kita kan gitu. Jadi Piagam Jakarta disebut oleh Rocky itu, saya lebih memilih dia sebagai etape. Adapun kerinduan umat Islam terhadap kekhalifahan yang dulu pernah ada, karena Indonesia juga mayoritas NU, Muhammadiyah, itu sama-sama sholat taraweh. Hanya bedanya NU 23 rakaat, Muhammadiyah 11 rakaat plus witir ya. Itu merupakan suatu kekayaan keislaman Indonesia yang sebetulnya dia tidak
Mereka yang mendatangani Pancasila, mereka yang ikut membuat Pancasila, dasar yang kemudian menjadi kesepakatan agung kita. Satu hal yang perlu ditambahkan di dalam proses menjadi yang kemudian disepakati, itu ada satu etape yang dihilangkan di dalam memori bangsa Indonesia, bahwa Pancasila itu ada etape mistisisme. Pancasila melalui etape mistisisme ketika mereka semua setelah mengkonsep seluruhnya menjadi kata-kata yang seperti sekarang ada, tetapi mereka belum yakin. Kita harus datang ke Tebu Ireng untuk hal ini agar Kiai Hasyim Asy'ari melakukan proses ritual, yaitu sholat hajat. Di dalam sholat hajat itu kemudian beliau suruh tunggu beberapa waktu, beliau puasa dalam sholat hajat yang membaca dalam rakaat pertama surat Taubat 41 kali dan rakaat kedua surat Bani Israel 41 kali. Itu bagi orang umum kita susah guys, karena kita baca yang surat pendek juz amma aja repot, apalagi ini sampai 41 kali kan membaca surat Taubat itu ya. Coba aja guys baca itu, kalau bisa sampai satu kali surat, kalau saya baca bisa sampai 40 menit, berarti 40 kali 40 ya, berjam-jam berdiri kan. Itu proses mistisisme dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika sudah selesai, maka dikatakan kepada mereka bahwa Tuhan sudah meridhoi asas ini sudah tercantel di langit melalui proses mistisisme ini. Karena itu, makanya orang NU yang kini anggotanya sudah lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak mungkin untuk membongkar dasar Pancasila ini, karena yang melakukan mistisisme itu adalah kiai mereka. Kalau ingat wawancara Gus Dur dengan Kick Andy itu, Andi Noya, saya ini menjadi presiden disuruh orang tua saya. Artinya ada kiai-kiai khos. Kiai-kiai khos yang merupakan para wali di dalam Hasanah NU itu, yang Gus Dur itu terserah mereka, suruh masuk ke tungku api ya dia masuk. Itulah ketaatan yang terbangun di dalam kultur santri, sehingga Gus Dur tidak ingin maju presiden oleh dirinya sendiri, tapi oleh para kiai-kiai sepuh. Gitu. Nah, proses mistisisme ini sama dengan ditutupnya resolusi jihad dalam sejarah. Kemudian bahkan itu seperti dihilangkan sengaja. Pada saat itu Jenderal Sudirman sebagai komandan TKR dipanggil Bung Karno atau PYM, Paduka Yang Mulia. Bagaimana ini negara yang baru berumur 2 bulan ini sudah kedatangan musuh, secara di atas kertas dan di lapangan kita kalah gitu. Jenderal Sudirman mengusulkan untuk kita minta bantuan kepada Kiai Hasyim Asy'ari supaya dialah yang bisa menyeru rakyat untuk berperang. Karena di situ pertanyaannya, apakah dengan negara Pancasila ini kalau berjihad itu nanti masuk surga atau tidak? Dan itu inti-inti daripada yang akan diminta oleh Jenderal Sudirman dari para kiai. Ketika utusan sampai di sana, Kiai Hasyim mengumpulkan ulama-ulama yang ada di Jawa Madura untuk
bagaimana kita menyikapi ini, gitu loh. Menyikapi ini. Apakah di negara Pancasila itu masih ada jihad, gitu loh? Jawabannya ada. Makanya lahirlah resolusi jihad di sebuah mufakat di Jalan Bubutan Surabaya. Apa isi dasarnya? Isi dasarnya pertama ya menyatakan bahwa musuh telah datang dan berperang melawannya adalah kewajiban umat Islam gitu, yang ada di dalam radius sekian gitu. Terutama di Jawa dan Madura karena itu yang terdekat. Kalau yang dari jauh juga boleh juga, tapi kan hari itu berangkatnya juga susah, zaman itu belum ada kendaraan. Yang kedua, menyatakan bahwa yang gugur di dalam perang itu adalah syuhada, seorang mati syahid. Ya kalau kiainya sudah mengatakan begitu, orang-orang kampung-kampung berangkat itu udah nggak pikir apa-apa. Makanya ada cerita tanknya Inggris itu dikejar pakai linggis. Karena apa? Karena adanya ya sudah, hidup ini cuma satu kali. Kalau kiainya sudah bilang nanti kalau mati itu mulia, ya berangkat. Itu yang ada dalam pemikiran pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, siapapun yang membantu musuh itu adalah antek yang halal darahnya untuk dihukum bunuh. Ini yang membuat orang mau membantu Inggris juga takut. Dan begitu. Nah, fatwa keagamaan inilah sekaligus sejarah. Resolusi jihad itu sejarah bahwa, dan itu orang Muhammadiyah juga banyak yang ikut, yang lain juga banyak yang ikut, tapi porosnya itu adalah Kiai Hasyim, porosnya adalah NU. Begitu, karena rapat Bubutan juga ada di NU. Masyarakat yang dari lain apa juga ikut gitu loh. Tapi porosnya karena kalau tidak diseru secara langit, secara satu keyakinan, itu akan sedikit yang ikut perang gitu. Nah, resolusi jihad itu adalah jawaban bahwa ketika negara ini memang sekuler, ya berarti tentaranya yang baru 17 hari itu suruh perang, ya bagaimana senjatanya sedikit, belum terima gaji lagi. Kan begitu. Jadi era mistisisme Pancasila itu dihilangkan selama ini dari perjalanan kita membahas Pancasila. Sehingga orang-orang juga ikut perang lawan Inggris juga, di situ juga ada proses mistisisme secara, ya ada yang mandi atau segala macam, yang akhirnya tidak bisa ditembak peluru. Yang akhirnya kan Inggris pergi. Artinya Inggris pergi itu kan berarti kita menang. Nah, kemudian Rocky Gerung mengatakan Pancasila sebagai ideologi non-doktriner akan lebih produktif bagi penyelenggaraan demokrasi. Ini saya pikir tidak bisa dikatakan hanya untuk Pancasila, tapi untuk seluruh hal yang termasuk di dalam proses memahami keagamaan. Ketika agama disampaikan secara doktriner, itu selalu ada ruang yang menjadi ruang gelap. Metode doktriner itu selalu menyisakan hitam putih, bahwa kita berdiri di wilayah putih dan di luar kita berada di ruang hitam. Karena di dalam metode doktriner itu apa yang dikeluarkan oleh si pendoktrin itu harus ditelan semua oleh yang sedang diindoktrinasi. Di zaman Bung Karno ada Manipul Usdek,
indoktrinasi begini yang nanti Rocky bahas juga di dalam alinea berikut. Metode doktriner juga tidak bagus juga untuk di dalam proses keagamaan. Karena menyampaikan agama dengan indoktrinasi itu menyalahi asas diberinya amanat manusia berupa rasionalitas. Padahal amanat itu ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada bumi, langit, tetapi mereka menolak. Tapi manusia menerima amanat rasionalitas itu. Sehingga kalau amanat rasionalitas itu ditutup oleh suatu metode indoktrinasi, otomatis apa yang tadi dikatakan sebagai suatu amanat rasionalitas itu nggak akan muncul, nggak akan tumbuh baik seperti apa adanya. Lalu apa yang benar? Ya, yang benar itu adalah tahapan demi tahapan epistemologi dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peradaban demi peradaban manusia, itu yang digunakan. Itulah alat, ada epistemologi. Kemudian karena kita juga mengimani Nabi, ada kitab-kitab suci lah di situ. Kitab suci tidak bisa untuk didatangkan dengan indoktrinasi, tidak bisa. Karena siapapun penyampainya itu telah mentafsirnya. Seperti misalkan kalau di Muslim itu ada kitab suci Al-Quran, itu ada ayat-ayat yang muqatta'ah, yang hanya berupa huruf-huruf yang seolah tidak punya makna karena dia tidak ada dalam kamus itu, alif lam mim itu. Tapi ada, tapi untuk apa pesan itu? Untuk apa dia ada di dalam rentetan kitab suci itu? Justru untuk menjadikan satu bahan isyarat bahwa kedalaman daripada kitab suci itu tidak bisa diselami oleh orang sembarang, gitu, oleh orang yang minimal dia harus memiliki segala bentuk epistemologi atau pengetahuan-pengetahuan yang ada, yang akan menuju ke sana. Juga ada metode irfan atau tasawuf yang harus dalam keadaan jiwa yang mujarad atau suci. Jadi Rocky mengatakan doktriner, non-doktriner itu bukan hanya di Pancasila, akan tetapi di dalam soal agama juga begitu. Manusia harus diberi ruang untuk amanat rasionalitas yang merupakan pemberian Tuhan itu tumbuh secara bebas lah. Bagaimana tumbuh itu kita kelola seperti penjaga taman lah, kira-kira begitu. Bukan untuk menghilangkannya kan gitu. Dia katakan Pancasila lebih layak menjadi ide penuntut, bukan sebagai ide pengatur. Ya jelas saja, saya pikir kalau saya itu lebih kepada Pancasila itu falsafah bangsa. Falsafah bangsa dengan mafhum yang gradatif. Begitu. Ketika orang membaca 5 sila itu dengan simbol-simbolnya, dengan burung garuda di atasnya ada Bhinneka Tunggal Ika, itu akhirnya kata-kata itu dipahami secara gradatif. Kalau bagi rakyat, jelata, tukang beca, kuli bangunan, kuli macul di sawah, ya Pancasila itu dipahami seperti mereka ketika negaranya ini aman, nggak ada huru-hara, ketika harga-harga murah, ketika anak sekolah mungkin suatu saat bisa orang tua tidak usah bayar, itu menjadi kewajiban negara betul, janji konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagi rakyat kecil Pancasila itu ada itu ya kadang diresapi dengan rasa bersyukur dan berharap gitu. Ya itulah pemahaman mereka, nggak masalah mereka paham begitu.
tidak harus paham seperti kita, seperti saya atau Rocky Gerung terhadap Pancasila. Makanya siapa yang ingin memberikan satu penafsiran yang lebih holistik, penafsiran yang lebih mendasar terhadap Pancasila, kalau penuntun, kata penuntun itu apa gitu loh. Penuntun itu berarti kita harus pegang terus, menuntun. Atau yang penuntun yang seperti apa? Kita tidak terlalu paham dengan Rocky menggunakan diksi ide penuntun ini. Bukan ide pengatur lah. Pengatur itu kalau di dalam agama itu lebih diturunkan ke dalam ya mengatur secara universal dan mengatur secara parsial. Ada dia punya hierarkinya. Yang kemudian kalau di dalam konteks politik negara itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada kepres, ada peraturan menteri apa segala macam. Lah itu seharusnya Indonesia itu memiliki satu lembaga yang secara substansi itu bisa menyelaraskan dari hulu sampai hilir sehingga tidak terjadi pentumpang tindihan aturan gitu. Artinya di sini masih menggunakan dua kata yang dipertentangkan antara penuntun dan pengatur. Ini kurang bisa ini. Justru judul Rocky tidak membahas tentang apa itu menuntun di dalam penjelasan dia, apa itu mengatur gitu. Menuntun itu yang bagaimana, mengatur yang bagaimana. Kalau kata menuntun saya lebih pahami itu fungsi imam dan fungsi nabi. Kalau nabi itu hanya dia menyampaikan saja ini begini, kabar dari langit itu begini, langit suruh begini, sudah. Makanya ada wa ma arsalnaka ilal balag. Nabi-nabi itu hanya menyampaikan saja, nanti mau dengar mau tidak terserah gitu. Tapi kalau penuntun itu sudah di dalam satu konteks politik, dia menciptakan aturan, menghukum, itu langsung sudah ke detailnya gitu loh, untuk kita sampai kepada Tuhan kan gitu. Di sini rancu antara kata penuntun dengan pengatur. Saya tidak bisa ini karena justru artikel ini tidak membahas tentang judul ini gitu loh. Tapi apa yang diajukan di dalam pertanyaan-pertanyaan prisma pemikiran Gerung tentang Pancasila ini, dia katakan selanjutnya kemajemukan harus tumbuh dari percakapan etika politik. Nah, percakapan etika politik artinya tadi kalau kita sudah memahami satu filsafat bangsa, falsafah bangsa. Falsafah bangsa ini kita pahami, otomatis manifestasinya itu akan tidak akan ke dalam tiga ranah, yaitu ranah politik, ranah ekonomi, sama ranah etika pribadi atau akhlak gitu loh. Nah, etika akhlak di dalam kehidupan bertetangga, bersosial, berekonomi, berpolitik. Dia lanjutkan kata kunci ideologi, kewarganegaraan, agama, rasionalitas. Pengatur sesungguhnya apa yang dapat disebut sebagai problem Pancasila, sehingga ia masih terus dibicarakan. Rocky menilai dengan kata problem Pancasila itu dari sisi penilaian dia terhadap bahwa antar sila itu terjadi kontradiktif. Bagaimana Pancasila ini bisa terus menjadi satu yang dibicarakan? Itu sebenarnya tidak bisa tidak. Kita harus nanti yang dia bahas berikutnya tentang bagaimana
Soekarno menafsir, bagaimana Soeharto menafsir, kemudian bagaimana SBY tidak menafsir, bagaimana kemudian Jokowi membuat hanya BPIP untuk merawat dan mensosialisasikan. Itu di terakhir kita akan membuat satu konklusi. Nah, tapi di sini problem Pancasila tidak tidak dibahas itu karena ada sebuah realitas yang sangat menutup di dataran praktek. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sebagai ranah praktek Pancasila, tapi realitas dari praktek ini berbalik bahwa resort yang besar di Indonesia itu dimiliki hanya oleh segelintir orang. Kita sedang melakukan sesuatu yang dilakukan di Barat, yaitu liberalis kapitalis. Nah, bukankah terasa kontradiktif bila Pancasila dinyatakan sudah final tapi masih diseminarkan? Nah, ini juga suatu ungkapan Rocky menyerang bahwa ada penyerangan kepada Rocky bahwa Pancasila sudah final, Pancasila sudah final. Yang mengatakan itu juga harus di tracking dulu apa maksud dengan sudah final itu gitu loh. Final itu artinya sebagai kesepakatan agung dahulu dalam mafhum mereka gitu loh. Dalam dadaran praktek inilah yang kita harus terus bicarakan, bahwa praktek yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi mafhum umum tentang Pancasila gitu. Sehingga seluruh seminar-seminar itu harus menggugat realitas-realitas yang bertolak belakang ini gitu. Bahkan diperlukan suatu badan khusus untuk merawat dan memasar. Ya itu urusannya Pak Jokowi dengan Ibu Mega lah. Kita juga kadang-kadang agak saru di situ karena kiai-kiai kita juga ada. Ya kalau kiai itu manifestasi dari mistisisme tadi, walaupun juga ya saya pikir kiai juga sebetulnya memilih menolak, tapi dia tidak bisa menolak gitu loh. Kalau hanya sebatas BPIP hanya begitu-begitu saja gitu. Bila pada masa lalu Pancasila diselenggarakan dengan cara memumikannya, jadi Pancasila dijadikan mumi atau ditafsir secara keras, membatu, hanya tafsir tunggal. Kita tahu bahwa itu adalah bagian dari politik otoritarian Orde Baru. Ya, saya setuju. Apa yang Rocky katakan di sini itu apa juga yang dialami atau dipahami oleh masyarakat Indonesia, bahwa terjadi satu proses. Ini kan terjadi di wilayah rezim, Hidup itu tidak seluruhnya itu bergantung tentang rezim atau berbicara tentang rezim. Hidup juga berbicara di atas rezim itu ada pemerintah, di atas pemerintah itu ada konstitusi, di atas konstitusi itu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia ada kedaulatan rakyat, dan di atasnya itu ada Pancasila sebagai dasar. Sehingga kalau kita bayangkannya sebagai piramida, alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang naskahnya dibuat oleh Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, yang kebetulan disuruh oleh Panitia 9 untuk membuat itu. Makanya alinea keempat kita kenal dengan piramida Wahid. Di sini piramida Wahid itu penting supaya kita tidak mencampur adukan. Di situ disebut terakhir itu yang artinya dia menyerap dari satu nafasnya Garuda Pancasila di dalam alinea itu. Sebagai pondasi, berarti pondasi itu namanya falsafah bangsa Indonesia.
Kemudian di atasnya itu kedaulatan rakyat. Artinya kita tidak seperti Majapahit di dalam soal demokrasi dan kerajaan. Gitu. Di atasnya itu negara kesatuan Republik Indonesia. Di atasnya itu konstitusi. Ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang dan turunannya. Kemudian baru pemerintah. Pemerintah itu menyangkut ya presiden, ya TNI, Polri, ya semuanya yang merupakan pejabat publik. Nah, itulah pemerintah. Nah, pemerintah itu terikat semuanya oleh konstitusinya. Sehingga ruang antara pemerintah dan konstitusinya ini harus menjadi ruang yang harus ada harmoni dan selaras. Sampai kepada pondasi di sini. Makanya pemahaman piramida wahid ini atau piramida yang terdapat pada alinea keempat ini penting supaya kita tidak mempertentangkan antara bagaimana kedaulatan rakyat dengan sila pertama yang nanti ada di pertentangan oleh Rocky. Akan tetapi kita sepakat bahwa Soekarno dan Soeharto telah melakukan tafsir tunggal. Ketika di masa yang pendek Gus Dur sama Ibu Mega tidak sempat, karena ini urusan yang sangat mendasar ya, tidak sempat menafsir. Di Pak SBY di 10 tahun juga tidak sempat, mungkin akan selamanya tidak sempat karena presiden hasil Pilpres ini 5 tahun pertamanya dia akan berpikir untuk 5 tahun kedua bagaimana. Ketika dia di 5 tahun kedua dia berpikir bagaimana dia landing dengan aman, tidak dengan guncangan atau diturunkan di tengah jalan. Sehingga untuk presiden kepada presiden ini untuk kembali seperti Soekarno dan Soeharto itu rasanya tidak ada waktu, tidak ada ruang untuk itu. Nah, sementara BPIP itu hanya sebuah badan, artinya dia tidak bisa berada di situ. Badan itu berarti dia pemerintah. Jadi Pancasilanya itu jadi dahan lagi, bukan menjadi akar, bukan menjadi fondasi. Makanya ya saya kalau dengar kata BPIP ini saya ketawa aja gitu. Kok begini gitu loh. Saya pernah ketemu Raja Jogja juga di keratonnya, gubernur Hamengkubuwono ke-10, sama dia juga tidak setuju dengan bahwa ada badan itu kan masuk di dalam pemerintah gitu. Tidak bisa seperti itu. Mungkin ya perlu dipikirkan. Nanti di konklusi dari pembahasan kita itu harus ada satu bangunan baru yang bagaimana kita mengisi apa yang sudah diumpan sama sahabat Rocky Gerung. Guys, alinea pertama sudah selesai. Salam sehat, jaga kesehatan selalu.